Jangan GR kalau kita doanya mustajab. Barsisa doanya mustajab nggak? 500 tahun Barsisa itu tidak pernah didoa dan doanya meleset, itu nggak pernah. Tapi si Barsisa setiap kali doanya oke, dia ngomong gini, tuh kan kalau gue yang doa beres kan? Ya gitu si Barsisa kalau ngomong. Ciri-ciri orang-orang pewaris Barsisa, bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, dia merasa dirinya lah yang jagain alam. Karena doa-doa dia alam ini selesai. Kegeeran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi sanadikum al-muttasil ila al-imam Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah wa maddanallahu bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya al-akhirah. Qala al-imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allah fihi. Alangkah bodohnya orang yang masih menginginkan sesuatu terjadi pada saat Allah belum berkehendak mewujudkannya pada orang tersebut. Lugas ya terjemahannya. Ini kita pakai terjemahan yang sudah kita cetak, Bang Dik. Oh, ini bukunya ada Ya. ya? Baik, ini obat dari apa yang terjadi kapanpun atau dimanapun. Ma taraka minal jahli syai'an, ya. Jadi betapa bodohnya seseorang apabila dia menginginkan sesuatu terjadi pada saat Allah tidak menginginkannya. Tadi itu Allah belum ingin hujannya berhenti, kita ingin berhenti. Walaupun baca doa 70.000 kali nggak berhenti-berhenti, Pak. Karena dalam hikam jelas sekali, hikam nomor 4 seingat saya, bahwa himmah yang tinggi, doa yang dahsyat, riyadhah yang kuat, wiridan yang mungkin banyak, itu tidak mampu merubuhkan benteng takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah maksa-maksain ya, nggak usah sok-sok pawang-pawang hujanan. Kita doa aja, Allah kan maha pendengar. Jika Allah tidak mau, kita nggak maksa juga. Kita nggak maksa, hujan aja ya Allah. Ya, maka tadi dipindahkan kalimatnya. Semoga Allah menghujani kolbu dengan rahmatnya. Jadi nggak berprasangka lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa ciri-ciri orang yang dihujani kolbunya dengan rahmat? Rahmat artinya kasih sayang, maka kolbunya akan sejuk dengan kasih sayang. Dia nggak sempat lagi benci. Masih sempat benci hari ini, marah dengan orang terdekat kita, dengan saudara kita, kekasih kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita ketemu. Nah, saudara-saudariku melakukan Allah, ini indikator ciri-ciri orang jahil. Orang yang bodoh tidak kenal Allah. Apa lawan jahil? Arif billah. Orang yang kenal Allah. Apa ciri orang kenal Allah? Maka dia hanya mau sesuatu terjadi sesuai dengan kemauan Allah. Apa yang Allah mau, itu yang kita mau. Itu namanya arif billah. Jadi nggak sembarangan gelar arif billah itu dipakai. Ini baru serbannya tebal gitu ya, jenggotnya panjang, tasbihnya kemana-mana, terus panggil arif billah. Gak begitu. Tapi saya punya guru, Bang Dik, itu hanya membolehkan gelar arif billah untuk orang yang sudah musyahadah, yang bertemu Allah. Ya barangkali arif artinya orang yang telah arif, telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal mungkin karena dia sudah ketemu. Kalau kita belum ketemu kan gak kenal, Bang Dik, cuma tahu namanya. Saya tahu Bang Dik bukan berarti saya kenal Bang Dik. Bang Dik tahu siapa yang terpilih sekarang jadi presiden, tapi kenal sama dia nggak? Enggak. Halo? Katanya ada yang lagi mau nyalon juga nih, ya, Bang Irwan.
ya, calon-calon sukses dan juga calon-calon stres ya. Semoga yang pertama ya. Kayak udah mulai khawatir nih. Ingin sesuatu di saat Allah tidak menginginkannya. Itu tanda orang ini ingin melawan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi wali sebelum Allah mau, itu sama juga tuh. Ingin dapat khusyuk sebelum Allah mau, sama juga. Ya. Katanya teman-teman yang yang mungkin secara fisik tidak Allah izinkan melihat alam, tapi secara batinnya kolbunya lebih tajam dari kami. Beliau-beliau ini datang ke Bang Dik ya, beberapa hari yang lalu, benar ya? Ya, saya yakin beliau-beliau ini kolbunya lebih tajam dari kita semua. Ya, ada seorang yang juga tidak dapat diizinkan melihat dunia datang kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, ud'ullah li, doakan aku supaya aku dapat melihat. Apa kata Nabi? Isbir fahuwa khairul lak, sabarlah kamu, itu lebih baik. Lalu orang itu mengatakan, wahai baginda, tolong doakan aku. Lalu Nabi mengatakan, sabarlah, itu lebih baik. Sampai yang ketiga kali baru Nabi mengatakan, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu'mu. Lalu sholatlah 2 rakaat penuh keyakinan dan berdoa dengan doa tawassul tertentu. Dan dia mengusap tangannya, Allah langsung berikan pandangannya. Tapi setelah itu mata itu mulai berdosa. Mata itu mulai langsung melihat aib orang, melihat orang baik, melihat orang yang sukses, mulai dia iri dan dengki. Nah, itu yang maksud Nabi SAW, kamu lebih baik tidak melihat. Suatu kali ada seorang imam namanya Abu Osman Ad-Darani, ya, ada namanya Bang Roni di sini. Ini namanya Ad-Darani, beda ya. Imam Ad-Darani mengatakan apa? Sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang, umur beliau waktu itu sudah 60-an. Ma'aqamani Allah Ta'ala fi halin fakarihtuhu. Tiadalah Allah menghendaki apapun terhadap diriku kecuali aku ridha, kecuali aku terima. Terima enggak dengan kondisi hari ini, malam ini? Mungkin badannya sehat, kurang sehat, badannya kuat, kurang kuat, ekonominya lagi oke atau kurang oke, terima enggak? Harus terima. Karena saat orang tidak menerima, berarti dia melawan kehendak Allah. Di situ mulai muncul yang disebut stres. Di situ mulai muncul apa yang disebut gelisah. Saya menginginkan sesuatu yang Allah belum menginginkannya. Coba bayangin, melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menyebut dirinya Malikul Mulk, raja di raja, yang enggak boleh ditawar-tawar kehendaknya. Ya suka-suka Allah. Allah mau nurunin hujan, turun, nggak turunnya nggak apa-apa. Ya turun, alhamdulillah, nggak turun, lebih alhamdulillah lagi. Ya, ini dia. Maka orang-orang yang suka wiridan ini sering nantang Allah. Mohon maaf, ya. Pengen, mohon maaf nih, Bang Ronald kemarin pakai wiridan nggak ya? Ya, datang ke Kiai, tolong dong wiridin dong Kiai, kasih mahar sekian. Tentang kalau lolos juga tuh banyak yang begitu tuh. Tapi orang udah mulai melek sekarang, datangnya ke tim survei, ya lembaga survei. Baik, saudara-saudari yang Allah, ingin bahagia nggak? Ingin bahagia? Coba sering berbicara dengan hati, tanya apa yang sedang Allah mau darimu, yaitu takdir yang sedang terjadi pada kita. Apakah engkau terima atau tidak? Tanya diri kita. Kalau ada sesuatu di hati mengatakan, saya pengennya ini, kok Allah kasih begini ya? Ya, aku kan sudah usaha, aku kan sudah sholat, lah apa urusannya? Allah belum mau. Nah, jangan pernah benturin pikiran kita dengan takdir. Itu sama kayak mau ngancurin gunung salak tapi pakai kepala, benturin gitu. Ya, yang pecah apa?
kepalanya atau gunungnya. Nah itulah, lebih kurang begitu. Ya, mau begitu? Nah, yang disebut arif, kalau ini jahil namanya. Arif billah, dia leburkan kehendaknya dalam kehendak Allah. Dia leburkan kuasanya dalam kuasa Allah. Maka la ilaha illallah dimaknai tiadalah yang berkehendak kecuali Allah. Tiadalah yang berkuasa kecuali kudratnya Allah. Udah begitu belum tahlilnya? La ilaha illallah, tiada yang berkehendak kecuali Allah. Ya. Apakah kita menjadi fatalis, kelompok serba takdir? Enggak. Ya, enggak ada urusan dengan itu. Ini urusan kolbu, bukan urusan pemikiran. Ini urusan kolbu. Ya, banyak yang salah baca kitab hikam lalu menuduh kitab hikam ini kitab jabariyah. Itu orang harus kuliah lagi atau harus ngaji lagi. Kenapa? Ini bukan kitab akidah, ini kitab rohani, kitab ilmu kolbu, ilmu tasawuf, bukan ilmu akidah. Ya. Sering dengar, nah ini sudah menjadi moto kita hidup. Al-waktu saifun, waktu itu pedang. Pernah dengar? Ya, itu bukan orang Indonesia loh yang ngomong, bukan orang Melayu loh ngomong. Itu didapat oleh Imam Syafi'i. Sekarang 1445 Hijriah, Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sudah 12 abad. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, akhastu minas sufiyah, aku belajar dari sufi 2 kalimat saja, dan itu cukup sampai mati. Al-waktu saifun, waktu itu pedang, jika engkau tidak menggunakannya untuk menebas, engkau akan ditebasnya. Gitu. Waktu itu pedang, 1 kalimat. Jika engkau tidak menebas dengannya, engkau ditebasnya. Jika engkau tidak menggunakannya untuk melawan musuh, engkau akan dilukainya. Itu perkataan yang didapat oleh Imam Syafi'i belajar kepada para sufi. Lalu bagaimana dengan satu riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i di kitab Manaqib bahwa sufi itu kasulun jahulun. Sufi itu orang yang jahil sekali dan suka tidur. Itu bukan sufi yang kita maksud hari ini, tapi orang yang berpakaian sufi tapi kerjaannya tidur-tiduran, alasannya tawakal. Ada orang begitu? Dia sebenarnya malas tapi dia sebut tawakal. Ana lagi tawakal bro. Ya akhi, ana mutawakkil ala Allah. Saya lagi tawakal, padahal bukan tawakal, dia sedang malas, menutupi malasnya dengan simbol-simbol kesufian. Itu terjadi, dan mohon maaf, yang disebut Imam Syafi'i sampai hari ini ada orang-orang yang berbaju sufi, bergaya-gaya sufi, syekh tarekat gitu, murid-murid tarekat, zawiyah-zawiyah, tapi enggak ngerti agama sama sekali. Ya, serban gede, kopiah masya Allah, tasbih masya Allah, tapi ngomong agamanya kacau. Ya, seperti yang video yang berkembang belum lama ini ya, tentang konten tertentu ya, itu kan pakaian sufi. Sufi itu sebenarnya pakainya serban. Kenapa saya nggak jarang pakai serban? Karena saya belum layak menyebut diri saya sufi. Nanti ada masanya kita pakai serban ya. Ini kopiah sudah lama, dulu dikasih hadiah sama calon bupati ini, wakil bupati ini. Semoga berkah Bang ya. Ngasih kopiah doang pengen jadi wakil bupati kan. Maaf Bang ya. Maaf Bang canda. Viral lagi nih. Ada waktu, ada dahru. Ad-dahru ada al-waktu. Apa beda ad-dahr? Ad-dahr itu sifat atau perbuatan Allah. Maka Allah menyebut dirinya anad-dahru, akulah sang waktu. Ada al-waqt, waktu kecil yang parsial. Waktu itu bukan jam,
Jam itu hanya menunjukkan waktu. Waktu itu setiap nafas yang ditarik, keluar, itulah waktu kita. Ya, itu waktu kita Bang Dik. Maka kata Imam Syafi'i, waktu itu pedang, kamu ngambil nafas. Jika engkau tidak ingat Allah, maka engkau akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau begitu? Ya, ingin bahagia, nafasnya diisi dengan nama Allah. Yang pernah suka seseorang, lalu orang yang kita suka, ketika dia nafas, dia ingat selain orang yang kita suka, gimana? Senang gak? Allah itu punya sifat jamal dan punya sifat ghayur, maha pencemburu. Lebih feminim dari semua perempuan feminim, karena sifat feminim perempuan itu dari Allah, yaitu sifat jamal dan ghayur. Dan Allah itu cemburu jika ada seorang hamba kekasihnya ingat selain Allah. Maka kalau bapak ibu ini lagi cemburu, itu ngelabrak orang yang dia cemburui. Betul nggak? Ya, sosmednya, orangnya, handphonenya, waktunya, timenya, semuanya dilabrak itu. Kalau perlu labrak sama saingannya langsung gitu. Nah, Allah itu begitu. Maka Sayyidina Ibrahim, kekasih Allah yang digelari Khalilullah, kekasih Allah, teman Allah, ketika 80 tahun tidak diberi anak, lalu diberi anak, Allah melihat Sayyidina Ibrahim girang sekali punya anak, sehingga nafasnya yang berisi itu adalah Ismail, Ishak. Maka Allah uji, anaknya mau diambil dengan disembelih. Tapi ternyata cinta Sayyidina Ibrahim belum tertukar, maka Sayyidina Ismail tidak jadi disembelih, diganti dengan kambing atau domba. Gimana? Ada yang mengikuti jalan Nabi Ibrahim? Oh, ada Pak Haji Ibrahim di atas nih ya. Lampung nih, jauh bener ini. Ya, gelap-gelap, ternyata ada orang Lampung di situ. Hati-hati Pak Haji, itu ada orang di atas. Oke, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini banyak teman-teman saya ngaku ikut ajaran salafus soleh, lalu membawa nama Imam Syafi'i sebagai imam salaf untuk membantah atau membatalkan ilmu tasawuf atau membenci sufi, dan itu takzibun wa ikhtira'un 'alal imam, ya. Itu kebohongan atas nama Imam Syafi'i, itu tidak benar ya. Jadi yang tepat, Imam Syafi'i tidak pernah membenci sufi, justru dia mengambil dua kalimat dan dia pakai sampai mati. Itu yang saya sering ceritakan. Imam Syafi'i hijrah ke Mesir hanya 4 tahun, tapi setahun itu beliau khatam 1000 kali Quran. 4 tahun 4000 kali khatam, sehingga ketika anaknya gelisah, beliau hendak wafat, sakaratul maut, putrinya ditanya, dicolek sama Imam Syafi'i, wahai putriku, kenapa engkau gelisah? Engkau takut aku tinggal? Tidak usah khawatir, sepeninggalku tempat ini akan diberkahi. Kenapa? Aku khatam Quran di sini lebih dari 4000 kali. Cuma 4 tahun khatam Quran berapa kali Imam Syafi'i? 4000. Berarti setahunnya 1000. Ini Quran bulan puasa khatam nggak? Yakin? Ya, orang-orang kayak gitu mau coba-coba gaya-gayaan, pakai nama Imam Syafi'i. Ya, kita nggak pantas ya. Kita nggak pantas untuk nukil-nukil kalam beliau tanpa sanad, tanpa asbab yang jelas ya. Baik, lanjut hikmah berikut. Qala al-Imam Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrah, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Sikapmu untuk menunda beramal hingga mendapati waktu yang lebih luang dari kesibukan duniawimu adalah merupakan indikasi kekurangan jiwa atau kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Oke nggak terjemahannya? Bagus. Bisa dipahami terjemahannya? Oke. Karena banyak terjemahan yang malah tambah bikin pusing. Semoga terjemahan itu lebih memudahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qal ihalatuk. Engkau mencoba menunda-nunda. Untuk apa? Al-a'mal, beramal. Contohnya gini, nanti aja deh kalau udah tua saya ngaji. Nanti aja deh kalau pensiun. Nanti deh kalau saya anak udah gede saya bakal ikut ngaji. Atau mas-mas ini ngomong begini, ntar kalau saya sudah kaya baru saya ngaji. Nggak kaya, nggak ngaji dong. Tapi wallahi saya menyaksikan ada orang diberikan kaya oleh Allah dan sampai sekarang dia nggak ngaji. Kenapa? Karena rasa kaya itu nggak pernah dia dapat. Padahal dia sudah kaya. Dalam pandangan mata kita dia sudah kaya. Ya, jadi kalau sudah punya niat beramal jangan ditunda. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh. Kamu masih menunda-nunda waktu sampai datang waktu luang. Ya, itu tanda ra'unatin nafs, indikator bahwa jiwamu masih kacau. Kalau bahasa lainnya, tanda kamu belum dewasa. Ya, di Quran, fa idza faraghta fansab. Itu surat apa? Surat Alam Asy-Syura. Apabila engkau selesai, langsung ambil tugas yang baru. Gitu maksudnya. Jangan tunda-tunda. Sekali nunda suatu tugas, suatu pekerjaan, besok numpuk. Nah, dan kita banyak melihat ada orang melarikan diri dari tugas. Dia kira itu menyelesaikan. Justru orang yang lari dari tugas, tugasnya numpuk. Ya, tugasnya numpuk ya. Dulu waktu saya kuliah, saya mikir, ntar musim liburan baru ngajuin proposal tesis. Ternyata udah liburan gak jadi-jadi. Akhirnya pas kuliah, pas lagi hari aktif kita maju. Dan alhamdulillah masuk ya. Oh ya maaf, pembaca kita sedang lagi tesis itu ya. Mohon maaf, gak ada maksud. Gak ada maksud nyindir ente, jomblo. Kebetulan pas aja ya. Dan gak ada namanya waktu ke depan itu luang tuh gak ada. Sepakat gak? Sepakat? Yang punya aktivitas, adakah waktu misalnya kita bilang tar aja deh, tar luang, ada nggak? Bang Irwan dulu lagi viral-viralnya sibuk, sekarang sibuk juga nggak? Karena sama Bang Wendy sama aja. Apalagi beliau ini, walaupun udah nggak jadi artis iklan lagi dan sudah nggak jadi itu komentator bola lagi. Tapi justru lebih sibuk hari ini saya lihat. Bang Dik tuh lebih sibuk hari ini. Bedanya dulu beliau bekerja untuk materi, sekarang beliau bekerja untuk zat yang tidak materi lagi. Allah Subhanahu wa taala. Lebay gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi orang bisa berbuat untuk orang lain itu jangan nunggu kaya. Nggak punya apa-apa senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ya, ini banyak yang senyum-senyum sendiri nih teman-teman Bang Ronald yang gagal ke Senayan, nih banyak yang senyum-senyum sendiri sekarang. Ya, kita curiga tuh. Alhamdulillah beliau bisa menyintas itu, jadi penyintas kegoncangan itu. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Wajar karena dia nggak terlalu banyak balihonya. Kalau balihonya banyak stres juga itu. Alhamdulillah ya. Salah satu ajaran berat dari guru saya adalah dibully di saat kita senang dipuji. Tapi saya bersyukur kepada Allah, beliau membuli sekian lama, teman-temannya bully kita sekian lama, sehingga kita kemudian terima buliannya dan kita nggak tolak. Oh iya juga ya, kayaknya yang dia katakan ini benar deh. Ternyata itu thariqah Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kamu mungkin tidak akan ketemu orang yang menegurmu itu yang namanya mursyid, enggak. Tapi orang yang menegurmu, yang akan meluruskan hatimu, itu namanya musuh orang yang iri dengki kepadamu. Jadi kata Imam Ghazali, jangan-jangan orang yang paling ngerti kamu adalah musuhmu sendiri. Orang yang paling ngerti busuk hatimu, kurangmu adalah orang yang iri dengki denganmu.
Maka bersyukurlah kalau ada orang membeberkan aib kita. Apa itu goblok itu misalnya, oh ya saya goblok, saya bodoh, gitu aja selesai. Ya, apa tuh dia sok-sok pinter, cukup katakan, oh ya mungkin kita gayanya gimmicknya masih sok-sok pinter. Itu semacam sinyal dari Allah SWT. Kita itu jangan kemudian milih-milih untuk dinasihati. Jangan-jangan nasihat dari musuh lebih baik daripada nasihat dari orang terdekat. Ya. Tapi tenang ya. Mungkin kita berpikir begini, kenapa yang ditampilkan di sosial media selalu yang baik-baik dan sempurna? Benar nggak? Karena kita takut kalau kita tampilkan yang tidak sempurna, orang meninggalkan kita, begitu nggak? Ya, jadi kalau ngelihat foto teman di sosial media itu harus didiskon sekian persen itu. Ya, karena dia tidak menunjukkan kekurangannya, yang dia tunjukkan hanya kelebihan dan kesempurnaan. Kenapa? Itu, mohon maaf, itu bagian dari penyakit ra'unatin nafs. Nih hati-hati. Mulai kurangi posting diri ya. Hati-hati, posting perjalanan kemana, kurang-kurangi dulu. Ya, maksud saya ngomong gini apa? Tidak semua orang dapat seperti kamu. Kalau dia ada orang yang lihat, dia pengen ke sana tapi belum pernah ke sana, itu rasanya gimana coba? Coba bantu mereka ya, jaga-jaga hati mereka, nggak bisa itu. Ya. Ada satu kalimat yang sering saya ulang-ulang Bang Dik. Kullu man'umin mahsud. Ini kalam Imam Ghazali. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Zahir badan sehat, duit banyak, keluarga harmonis, ya, sukses, ya. Kalau nyalek nggak sukses apa, tapi ngartisnya tetap sukses ya Bang ya. Lalu ada, jangankan begitu Bang Dik. Kalau sekarang lagi shock culture, jadi orang lagi geger apa ya, geger budaya, ustadz, orang biasa, artis, semuanya sekarang punya YouTube, bener ya? Cuma saya nggak punya YouTube, loh, nggak ada YouTube saya itu. Tuh teman-teman ribat aja yang punya itu. Bang Dik punya channel YouTube ya? Ada ya? Serius? Jadi semua orang hari ini punya. Dan semua orang hari ini suka mau ngata-ngatain, ya, ngata-ngatain kiai, ustadz, orang yang dia, dan itu bebas. Nggak ada yang negur, nggak ada segala macam, kecuali dia dilaporin orang. Tapi kalau antum ngelaporin orang yang jelekin kita, itu sama dengan bantu dia viral, bantu dia terkenal namanya. Ya, jadi Bang Irwan ini dapat berkah ketika dilaporin kemarin. Ya, alhamdulillah katanya. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Ini dipegang ya. Orang dapat nikmat yang zahir pasti ada yang iri. Ini bisa kuliah, itu ada orang iri. Dapat gelar akademis, ada orang iri. Termasuk di surau-surau tarekat, di zawaziyah tarekat, di ribat-ribat tasawuf, itu ada murid yang diangkat jadi mursyid, itu ada yang iri loh. Ada murid disuruh mimpin zikir, itu ada yang iri sama dia. Hati-hati itu. Orang yang iri ini mesti ada dan dia mesti diobati dulu. Kalau dia nggak mau diobati, disitulah mulai muncul gesek-gesekan hatta di dunia tarekat. Ya. Jadi sahabat kita di Rumi itu ada Pak Hendro namanya. Itu nanya sama saya, kok orang-orang tarekat nih suka tengkar ya katanya. Iya, karena mereka masih bertengkar, masih bertarekat, belum bertasawuf. Kalau tasawuf nggak begitu. Apa beda bertarekat dengan bertasawuf? Orang bertarekat emang dia belum sampai di ujung, jadi masih tengkar di jalan. Kalau sudah bertasawuf, dia sudah sampai pada bab ihsan. Sudah ngerti rahmat Allah, ya. Jadi kalau ada mursyid
suka tengkar, suka jelek-jelekin orang, berarti mursyid ini kualitas murid. Ada yang begitu nggak? Mursyid suka jelekin mursyid lain, itu mursyid kualitas murid. Sorry ya. Kita itu nggak perlu untuk naik itu dengan cara menjelekin orang, itu nggak perlu. Sepakat? Untuk kita baik dipandang orang nggak perlu dengan cara jelekin orang lain. Ya, bisa pegang ini. Jadi kita mau bener nih kelihatan, mau perfect terlihat, nggak usah buka-buka aib orang lain. Namun ya, iri dengki ini, saudara-saudariku, ini selalu ada karena syaitan itu ada mengalir di dalam darah kita. Hanya satu yang tidak diakses oleh syaitan, yaitu kolbu. Maka untuk mengalahkan sifat iri dengki yang ada di dalam darah itu cuma dengan ma'rifat qalbiyah, belajar ilmu kolbu. Itu sebabnya belajar hikam di akhir zaman ini hampir wajib, karena dia bisa mengikis penyakit itu lewat kolbu ya. Dan kolbu itu bukan dengan wiridan saja, dia mesti lewat ilmu dulu baru dikasih wirid ya. Karena saya pengalaman bertahun-tahun kita wiridan tetap aja iri dengki nggak hilang. Kenapa? Karena keilmuannya nggak dikasih. Itu sebabnya ribat. Insya Allah konsisten kita membuka kitab-kitab yang mu'tabarah, yang sesuai dengan manhaj imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun di sana, di luar, di sana sini ada yang nggak sepakat, itu wajar. Ada yang kemudian merasa dirinya lebih ahlus sunnah dari kita, wajar. Ada yang merasa torikotnya lebih kuat dari kita, nggak apa-apa, biarin aja. Kita nggak akan jelekin torikot orang, kita nggak akan jelekin majelis orang, mursyid orang lain. Ya, cuma canda-canda sesekali boleh. Ya, bagian canda aja, tapi tidak akan ditaklimkan itu ya. Baik teman-teman yang bukan Allah, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, ciri-ciri orang yang bodoh kata Imam Ibn Athaillah, dia suka nunda. Berarti udah dua ciri bodoh. Yang pertama di depan apa? Menginginkan sesuatu sebelum Allah menginginkannya. Ingin hujan berhenti sebelum jamnya. Betul? Ya, terus dari tadi itu berkecamuk tuh di hatinya kan. Siapa nih doanya yang mustajab ini ya? Yang wali siapa nih? Bapak wali ini anaknya namanya wali soalnya. Emang kalau doanya mustajab terus wali? Belum tentu. Nih perhatikan hadisnya. Salah sudah awat mustajabah. 3 doa yang mustajab. Pertama, orang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, orang yang dizolimi walaupun kafir. Maka tidak ada jaminan orang yang diterima doanya itu orang baik. Karena dari 3 tadi ada 1, 30%, 30-an% itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar ya. Maka saudara-saudari karena Allah, jangan GR kalau kita doanya mustajab. Barsisa doanya mustajab nggak? 500 tahun Barsisa itu tidak pernah didoa dan doanya meleset, itu nggak pernah. Tapi si Barsisa setiap kali doanya oke, dia ngomong gini, tuh kan kalau gue yang doa beres kan? Ya gitu si Barsisa kalau ngomong. Ciri-ciri orang-orang pewaris Barsisa, bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, dia merasa dirinya lah yang jagain alam. Karena doa-doa dia alam ini selesai. Kegeeran. Kecuali emang dia punya hak dan punya makom di situ. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghaus Al-Azam Al-Qutub Ar-Rabbani. Karena beliau pewaris mutlak Nabi Muhammad SAW saat itu. Maka disebut Al-Ghaus. Orang kalau berdoa sebut nama beliau dengan bertawasul, Allah mesti ijabah. Ya. Itulah rahasia bertawasul ya. Itu rahasia bertawasul.